sekalian, izin kita mulai ya untuk pada siang hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mamulah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil alim amma ba'du. Yang terhormat Kepala Eksekutif Edukasi dan Literasi Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) dan Ketua Umum IRFC Indonesia, Bapak Aidil Akbar. Yang kami hormati Ibu Mahaning Riana selaku Direktur Eksekutif AFSI, Ibu Lizky Safrelia selaku Financial Planner IRFC Syariah Indonesia, dan peserta webinar yang berbahagia pada siang hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan ini dengan lancar. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan di hari Jumat yang berkah ini kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang para bunda, rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu dosen, serta para praktisi yang sudah bergabung di ruang virtual Zoom kita siang hari ini dalam rangkaian acara webinar Gebiar Ramadan Keuangan Syariah 2026. Perkenalkan saya Nada selaku staf program AFSI yang akan menemani waktu siang Bapak Ibu hadirin sekalian menuju sore hari ini. Senang sekali rasanya melihat antusiasme peserta yang luar biasa dan tentu tema hari ini relate banget sama kehidupan kita menjelang Lebaran yaitu tips jitu atur THR anti boncos. Kita semua tahu ya bahwa THR itu bukan sekedar uang tambahan tapi momentum ujian mental dan juga kecerdasan finansial kita. Supaya THR kita tidak hanya mampir lalu habis, siang ini kita akan belajar langsung dari pakarnya. Nah, acara ini diselenggarakan oleh Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) dan turut didukung oleh Bank Syariah Indonesia, Bank Aladin Syariah, Bank Jakarta Syariah, dan PwC. Sebelum memulai acara, di sini saya akan membacakan peraturan webinar pada siang hari ini. Satu, mengganti username Zoom sesuai dengan format nama, perusahaan, atau daerahnya boleh juga. Kemudian menyalakan kamera dan berpenampilan rapi, menjaga ketertiban dan juga kondusivitas acara, mengajukan pertanyaan melalui fitur Q&A, chatbox Zoom, ataupun fitur raise hand dengan menyebutkan nama, asal instansi, dan juga pertanyaan. Kemudian nanti di akhir acara silakan Bapak Ibu bisa mengisi presensi untuk mendapatkan e-sertifikat. Nah, link absensi nanti dikirimkan melalui chatbox Zoom pada saat akhir acara setelah tanya jawab. Nah, baik sebelum kita mulai, marilah kita dengarkan sambutan sekaligus pembukaan acara oleh Bapak Aidil Akbar selaku Kepala Eksekutif Edukasi dan Literasi AFSI dan juga Ketua Umum IRFC Indonesia. Kepada Bapak Aidil, waktu dan layar dipersilakan. Terima kasih, Mbak Nada. Um, Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Banyak kan ibu-ibu ya. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Mahaning Riana selaku Direktur Eksekutif dari Asosiasi Fintech Syariah Indonesia. Kemudian Ibu Lizky, ya, Lizky Safrelia selaku Financial Planner dari IRFC untuk Financial Planner Syariah atau Islamic Financial Planning. Kemudian juga Mbak Nada, ya, terima kasih tadi openingnya juga. Bapak Ibu sekalian, adik-adik, teman-teman mahasiswa, mahasiswi yang ikut serta pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini topik yang sangat populer ya. Saya dalam seminggu terakhir ini mendapatkan telepon atau permintaan wawancara mungkin dari seminggu itu bisa 2, 3, sampai 4 media ya membahas tips jitu atur THR untuk anti boncos. Ya, dan ini sebenarnya dari tahun lalu saya diminta juga materi yang sama, tips jitu juga THR anti boncos. 2 tahun yang lalu juga sama. Jadi saya bilang ini kapan nggak boncos-boncos, yang kayak setiap tahun boncos terus ya. Makanya setiap tahun minta tips terus, gitu ya. Ya, tapi ini juga sesuatu hal yang memang penting untuk diketahui dan dipelajari, terutama untuk adik-adik di sini ya, agar nanti kelak ketika nanti adik-adik yang mahasiswa sudah punya penghasilan sendiri, gitu ya, mendapatkan THR juga dari
keluarga atau teman-teman atau orang tercinta bisa mengatur dan mengolah tidak hanya THR tapi juga gaji, karena ini kan kita bicara uh, gajian bulan Februari ya, ini harusnya sudah mulai gajian nih ya, kemudian akan dipakai untuk setengah atau hampir setengah dari Ramadan, dan kemudian dipakai untuk mudik Idul Adha, I'm sorry, Idul Fitri gitu ya. So jadi uh, akan ada trik dan tipsnya gitu, supaya apa? Supaya satu, uangnya nggak habis di tengah jalan, nggak boncos gitu ya, dan yang ada malah banyak, habis itu banyak yang minjem gitu ya. Kemudian juga sementara nunggu gajian, buat yang udah gajian ya, nunggu gajian bulan Maret, kayaknya masih panjang, masih 2 minggu lagi, habis Lebaran, gitu ya. Nah ini perlu trik dan tips khusus ya, apalagi tidak hanya mengolah secara keuangan biasa, tapi dalam hal ini juga kita bicara mengolahnya secara sesuai dengan syariat, gitu ya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Um, mungkin saya bisa sharing sedikit bahwa THR ini ya, sepengetahuan saya ya, itu hanya ada di Indonesia. Saya nggak tahu nih kalau di Malaysia ya, negara yang penduduk Islam yang ada apa enggak, tapi setahu saya di negara lain nggak ada ya. Dan tunjangan hari raya lain pun juga tidak ada gitu ya. Jadi saya dulu sempat tinggal di beberapa negara, di Jepang, di Amerika, itu nggak ada tuh ya tunjangan. Kalau sana kan karena kebanyakan yang Kristiani ya, Nasrani, tunjangan hari Natal gitu nggak ada ya, tunjangan apa hari nyepi gitu nggak ada ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman harusnya beruntung karena Indonesia lah ya, negara satu-satunya mungkin bisa dibilang, atau mungkin satu atau dua negara yang ada yang memberikan THR atau tunjangan hari raya di seluruh dunia. Meskipun kalau Bapak Ibu pelajari sejarahnya ini sedikit-sedikit agak kurang bagus ya, cikal bakal lahirnya THR karena waktu itu yang memberikan usulan di zaman Bung Karno ya, presiden pertama kita, justru orang-orang dari sayap kiri waktu itu ya, yang berkorelasi dengan Partai Komunis Indonesia. Tapi kemudian bergulir gitu ya, karena waktu itu awalnya THR ini kan diberikan hanya untuk pegawai negeri sipil PNS atau sekarang dikenal dengan nama ASN ya. Tapi kemudian saya lupa kalau nggak salah tahun 90-an diundang-undangkan bahwa THR ini wajib bagi seluruh karyawan, tidak hanya untuk aparatur sipil negara ASN, tapi juga untuk karyawan swasta. Ya. Dan kita tahu sekali bahwa di bulan Ramadan ini pengeluaran juga cukup tinggi. Ya. Saya kemarin baru posting di Instagram saya, ada meme-meme ya. Makan pagi, makan siang 0 rupiah, makan malam, buka puasa makan malam 500 ribu. Nah, itu boncos ya. Jadi makan pagi, makan siangnya nggak ada pengeluaran, tapi malamnya apa istilahnya, balas dendam gitu. Nah ini juga tidak baik untuk kesehatan, tapi juga tidak baik juga untuk dompet, gitu ya. Nah nanti di sini dari Mbak Rizky nanti akan membagikan atau sharing ya pengalaman beliau dan juga sudut pandang serta point of view dari syariahan, bagaimana sih cara mengatur THR yang baik dan benar supaya tidak boncos. Kalau boncos mungkin kalau habis doang mungkin masih oke lah ya, emang THR ya habis, tapi jangan sampai nanti ujung-ujungnya malah berutang ya, karena nunggu gajian berikutnya masih lama misalnya, atau bahkan pengeluaran yang mudik gitu ya, karena di kampung halaman pengen bangga-banggaan, saing-saingan, nunjukin bahwa udah sukses, flexing-flexing gitu ya. Sebelum pulang kampung pada buru-buru beli iPhone 17 Max Pro, waduh ya, pakai cicilan, yang ada akhirnya mudik bukannya balik ke Jakarta atau balik ke kota masing-masing, bukannya malah senang tapi masih punya cicilan gitu ya, jangan sampai gitu. Nah, itulah sebabnya materi hari ini penting sekali ya buat adik-adik yang masih belajar, penting juga karena nanti ketika kalian sudah punya uangnya ya, kalian juga siap, atau kalian dapat THR dari keluarga ya, nanti dapat dapat apa, dapat ampau ya, kita mesti ada istilah, bukan angpau nih, orang taunya ampau-ampau, kita harus ada istilah sendiri,
eh, apa untuk Muslim yang bagi-bagi amplop pada saat apa namanya anak-anak biasanya pada saat Lebaran gitu ya, supaya nanti uang itu juga bisa dikelola dengan baik karena itu juga bagian dari tradisi kita dan tidak dihabiskan. Biasanya sih yang terjadi sih ibu-ibu anak-anak ini nabungnya nabung di mama ya. Nah, biasanya kalau dengan nabung-nabung di mama, habis itu nggak jelas tuh uangnya sama mamanya, nggak tahu kemana, nggak tahu dibeliin skincare atau nggak tahu dibelanjain sama mamanya. Gitu. Itu aja dari saya sambutan dari saya ya. Selamat belajar ya, selamat berwebinar. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan menjadi amal jariah juga bagi AFSI, bagi pengurus AFSI dan juga bagi narasumber pembicara. Dan jangan lupa yang paling penting adalah diamalkan dan dipraktikkan. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih banyak Pak Aidil. Nah, tuh kan Bapak Ibu, jadi baru sambutan aja kita sudah terasa ya insight-nya. Jadi makin nggak sabar buat dengerin inti materinya hari ini. Nah, baik, sebelum kita masuk ke sesi materi, saya ingin mengajak semuanya untuk open kamera. Kita akan melakukan dokumentasi sejenak. Silahkan Bapak Ibu juga rekan-rekan mahasiswa bisa open kamera bagian tidak berhalangan. Oke, sudah. Baik, di sini ada 4 slide, mungkin izin saya pandu hitung untuk slide pertama. Mohon dijaga senyumnya. Satu, dua, tiga. Oke, slide berikutnya. Satu, dua, tiga. Slide berikutnya. Satu, dua, tiga. Baik, slide terakhir. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Aidil telah berkenan untuk membuka acara siang hari ini, Bapak. Jika ada agenda berikutnya, kami persilakan untuk meninggalkan Zoom. Terima kasih banyak, Pak Aidil. Terima kasih. Nah, baik Bapak Ibu hadirin sekalian, izin menyapa kembali. Gimana kabarnya siang hari ini? Semoga masih semangat ya. Atau mungkin udah mulai lemas, atau mungkin udah ada yang mantau ini ya, hilal tukang gorengan di depan komplek gitu ya. Baik, saya tahu jam 2 mungkin setengah 3 siang hari ini adalah jam-jam krusial, jam di mana kita tuh biasanya udah mulai habis baterainya, konsentrasinya mulai terbagi antara lihat layar Zoom atau lihat menu takjil gitu ya. Tapi tenang aja, kalau karena webinar kita di siang menuju sore hari ini dijamin juga sama menyegarkannya, sama kayak es tebu di pinggir jalan. Oke, karena kita kan bahas sesuatu yang mungkin bikin hati kita adem, tapi juga dompet tetap tebal, yaitu tips jitu atau THR anti boncos. Bagaimana tadi di-mention sama Pak Aidil, bahwa topik ini tuh selalu dibawa ya, selalu jadi topik rutin tiap tahun gitu ya. Nah, jadi jangan sampai yang tahun ini kita mengulang kesalahan tahun lalu yang sempat boncos nih, Bapak Ibu dan juga rekan-rekan. Nah, baik, saya izin ngetes konsentrasi Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan di kolom chat karena peserta kita beragam, ada ibu rumah tangga, ada mahasiswa, ada dosen, karyawan, hingga praktisi. Saya mau tanya nih, kira-kira penyakit apa yang biasanya muncul paling cepat setelah THR-nya cair? Oke, saya kasih 3 pilihan ya. A. Mendadak amnesia kalau punya tanggungan, punya hutang. B. Mata jadi silau kalau lihat tulisan diskon 70%. Gitu ya. C. Jadi jari jadi gatal ingin cepat-cepat check out keranjang Shopee. Silahkan tulis di kolom chat siapa nih dan pilihannya apa gitu ya. Penyakit apa yang biasanya muncul paling cepat setelah THR cair? Oke, saya mau ngecek kolom chat dulu. Oke, banyak ya, ada yang B, ada yang C gitu ya. Oke, yang A nggak ada ya. Alhamdulillah berarti di sini tidak punya tanggungan semuanya, tapi tetap silau ya kalau lihat diskon 70% gitu ya. Apalagi kalau beli dua dapat empat atau dapat satu gitu ya Bapak Ibu. Pasti pada mikir, oh kayaknya ini nggak boleh terlewatkan, harus cepat-cepat di check out gitu ya. Nah, hati-hati ya, jangan sampai THR-nya habis sebelum Lebaran tiba. Nanti Lebaran bukan malah ini ya makan ketupat, tapi malah makan hati nih nanti. Nah, baik, supaya kita nggak punya penyakit-penyakit tadi gitu ya, dan juga penyakit-penyakit tadi itu tidak menyerang kita, siang ini kita sudah kedatangan pakarnya, yakni Ibu Rizky Safrelia, atau kita lebih akar biasanya panggilnya Bun Ai gitu ya.
Beliau adalah financial planner yang bakal kasih kita strategi biar THR kita nggak cuma numpang lewat seperti orang yang cuma penasaran. Nah, baik, saya izin membacakan profil beliau terlebih dahulu. Nama lengkap beliau Lizky Safrelia Rakiso, lahir di Jakarta 1 April 1989. Berarti habis Lebaran Bun Ai ulang tahun nih Bun Ai gitu ya. Baik, selanjutnya beliau adalah seorang ibu dari 5 orang anak dengan satu buah hati yang telah lebih dahulu berpulang ke surga. Kita doakan semoga buah hati beliau yang telah berpulang, semoga bisa bertemu kembali di surga kelak dengan Bun Ai dan juga keluarga. Nah, perjalanan sebagai ibu sekaligus pendidik keluarga membentuk komitmen beliau dalam mendampingi para ibu agar kuat secara mental, spiritual, dan finansial. Beliau menempuh pendidikan Diploma 3 di Akademi Pimpinan Perusahaan serta melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Dalam bidang keuangan dan perencanaan finansial, beliau telah mengikuti sertifikasi profesional, diantaranya adalah Qualified Wealth Planner, Associate Wealth Planner, dan Certified Islamic Money Management. Nah, sebagai bentuk kontribusi nyata dalam dunia edukasi keluarga, beliau saat ini juga merupakan pemilik akun YouTube Keluarga Bun Ai, kemudian founder TKIT Al-Quran Ilmu, founder kelas online Smart Mom Class, dan juga mentor keuangan dan pengembangan diri baik online maupun offline. Beliau juga telah menulis lebih dari 20 buku yang terkurasi dalam platform digital Link ID Admin Keluarga Bun Ai dengan fokus pada penguatan peran ibu sebagai manajer keuangan keluarga dan madrasah pertama bagi anak-anaknya. Dengan pengalaman beliau sebagai praktisi, mentor, pembicara, beliau aktif membersamai ratusan ibu untuk mengelola keuangan keluarga dengan bijak, menguatkan mental dalam mengambil keputusan finansial, dan tentunya tetap produktif tanpa meninggalkan peran utama sebagai ibu. Nah, semoga ilmu dan pengalaman yang beliau bagikan hari ini menjadi wasilah kebaikan dan juga keberkahan bagi kita semuanya. Nah, baik, ini penting juga untuk saya mungkin dan juga teman-teman di sini yang masih single gitu ya. Atau mungkin udah ada yang punya rencana nikah, ini penting banget disimak baik-baik gitu ya. Jadi tadi seperti seperti profil Bun Ai tadi, beliau juga uh, menjaga kita ya tetap produktif tanpa meninggalkan peran utama sebagai ibu. Nah, baik kita panggil sama-sama yuk. Assalamualaikum Bun Ai. Waalaikumsalam, Kanada. Suaranya Kabar terdengar baik Bun jelas ya. Ai. Baik, Alhamdulillah, Barakallah. Barakallah. Baik, terima kasih banyak nih Bun Ai. Tadi saya sempat diinfo nih sebelum on air ya kalau Bun Ai sedang sakit. Mungkin kayaknya kebanyakan makan gorengan atau minum Ternyata es ini gitu ya. ya Bun Ai gitu. Atau mungkin THR Oke, belum cair ya. Jadi kebanyakan teh oke manis. mungkin airnya belum cair. Jadi kebanyakan teh manis Baik, gitu ya. baik. Semoga Bapak Ibu dan juga Bun Ai tetap sehat-sehat dimanapun Amin. berada ya di seluruh Indonesia. Baik, Bun Ai sudah siap menyelamatkan dompet kami Bun Ai di bulan ini. Insya Allah kita selamatkan Insya Allah. sama-sama dompet kita di Ramadan kali ini ya. Insya Allah. Oke, baik Bun Ai. Kalau begitu, karena teman-teman sudah tidak sabar, mungkin izin kami persilahkan kepada Bun Ai untuk memberikan paparan materinya. Kepada Bun Ai, kami persilahkan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama saya hormati guru saya juga. Ini panutan, Masya Allah, Tabarakallah, Ibu Mahani Ngriana. Mudah-mudahan nular ya ilmu-ilmunya, semangatnya, selaku Direktur AFSI dan Bapak Aidil Akbar. Di sini yang tadi sudah memberikan sambutan luar biasa selaku pembimbing dari IRFC Syariah Indonesia dan seluruh peserta Zoom di hari ini, di siang hari ini serta rekan-rekan panitia dan tim yang sudah mempersiapkan acara ini dengan sangat luar biasa. Terima kasih juga kepada MC kita yang saya melihat nada tuh berbeda ya Bu Mahaning ya. Masya Allah, saya bisa bilang nada itu progresnya luar biasa. Bangga lah AFSI memiliki nada, luar biasa ya, yang memandu acara kita di hari ini yang mungkin dia juga lagi ngewar takjil sebenarnya ya, serta serta seluruh teman-teman yang hadir hari ini secara online dari berbagai daerah, dari berbagai kalangan yang berbeda mungkin ada yang praktisi, ada yang mahasiswa, Masya Allah gitu ya. Ini menjadi bukti bahwa kita semua punya semangat yang luar biasa untuk mengatur THR kita dengan penuh berkah. Nah, jadi sebelum kita masuk ke materi, nanti materinya kita paparkan secara cepat sehingga kita bisa lebih banyak berinteraksi. Coba Bun Ai pengen tahu dulu ya, siapa nih yang rasa THR-nya tuh cepet banget habis?
Nah, kalau ngerasa cepat banget habis, boleh tulis di kolom chat pernah, pernah, pernah gitu ya. Oke, sambil nanti di sini kita akan coba untuk menggali ya. Jangan pernah bosan-bosan. Kenapa sih THR-nya habis? Pernah Bun Ai, pernah. Oke, ternyata pernah semua ya. Alhamdulillah ya. Berarti insya Allah acara hari ini akan memberikan penyegaran terbaru mudah-mudahan untuk teman-teman ya supaya THR-nya itu lebih bertahan lama. Nah, sebenarnya tuh menariknya yang penghasilannya 3 juta, 15 juta itu tetap ngerasa kurang. Artinya apa? Masalahnya tuh bukan ada di angka, tapi strategi dan mental finansialnya. Dan siang hari ini insya Allah kita akan belajar cara mengatur THR dengan komposisi yang sederhana aja, sesuai dengan judulnya trik SMC. Jadi nanti ada 3 trik yaitu S, M, dan C. Nah teman-teman boleh langsung siapkan catatan apabila ada yang terasa relate sekali, itu bisa langsung ditulis sehingga menjadi alam bawah sadar kita untuk lebih mengingat materi. Jadi semakin banyak sebelum kita masuk ke materi, semakin banyak indera yang kita gunakan untuk belajar itu akan semakin cepat gitu menangkapnya. Jadi kita gunakan mata kita gunakan tangan kita untuk sama-sama niatkan kalau kata tadi Bapak Aidil Akbar tiap tahun boncos mulu ya, kapan nggak boncosnya gitu ya. Tahun ini Pak, insya Allah nggak boncos. Oke, boleh langsung ke Kanada. Saya selanjutnya. Oke, jadi THR itu bukan sekedar uang tambahan, tapi THR itu momentum ujian mental, sistem, dan kecerdasan finansial teman-teman. Kalau tidak pakai sistem, terasanya banyak, tapi habisnya cepat, stresnya panjang. Jadi kalau ada yang tanya nih, teman-teman yang di sini baik dari kalangan mahasiswa atau misalnya praktisi yang bertanya, ketika nggak punya THR, langsung deh ya kita gali pakai kasus saya nggak punya THR, Bun Ai. Apakah saya harus tetap menuliskan pengeluaran? Jawabannya kira-kira apa tuh ya? Coba boleh bantu di kolom chat dulu. Sambil Bun Ai lanjut. Kalau yang nggak punya THR, ini kan kita lagi ngomongin THR nih. Tadi kata Pak Aidil Akbar nggak semua dapat THR gitu kan. Ada yang nggak dapat THR. Nah, betul. Jadi benar-benar ya dari Bunda Arumi ini tetap buat. Kenapa? Karena budgeting itu bukan berarti kita itu khawatir pada rezeki Allah. Tapi budgeting itu adalah kita memperpanjang nih kebahagiaan kita. Kalau yang tadinya habis gajian dari tanggal 1 sampai tanggal 5 kita bahagianya tanggal segitu aja, dengan adanya budgeting, dengan adanya rambu-rambu, kita bisa bahagia sampai tanggal 28. Kita bahagia sampai tanggal 30. Gitu. Nah, kalau pakai sistem, semuanya akan terasa cukup. Hatinya akan jauh lebih tenang, sehingga lebarannya tuh lebih berkah. Kenapa bisa lebih berkah, Bun Ai? Karena tidak mengambil keputusan keuangan di saat silaturahim gitu. Jadi kita itu kenapa sering boncos, boleh dicatat sama teman-teman, boleh dievaluasi lagi, karena kita terlalu sering mengambil keputusan keuangan. Tiba-tiba pengen beli, tiba-tiba misalnya pengen makan di A, pengen makan di B, itu kan keputusan keuangan. Tiba-tiba check out barang, nah itu kan keputusan keuangan. Kalau kita punya sistem, semua akan terasa cukup. Yang akhirnya rezeki itu, ya sekali lagi, budgeting itu membangun kebiasaan, bukan hanya menabung kekayaan gitu ya, kalau dalam prinsip syariah. Dan dalam metode SMC ini, teman-teman boleh ada 3 fondasi utama. Boleh lanjut, Kanada? Yang pertama adalah sistem. Sistem membuat uang kita itu nggak liar ya. Nah, ini boleh digunakan juga, formula ini boleh digunakan untuk mengatur gaji bulanan. Dan barokallah lebih dari 5.000 peserta SMC, bahkan kemarin updatean terakhir dari admin sampai di 7.500 yang udah ikut peserta SMC, itu Bun Ai mengajarkan sistem seperti ini. Sistem namanya sistem gaji bersih, yaitu memanipulatif alam bawah sadar kita untuk tidak termanipulatif dengan angka. Misalnya contoh nih, teman-teman THR-nya tuh 10 juta. Itu dalam alam bawah sadar kayak dibisikin gitu loh. 10 juta, 10 juta. Jadi kelihatannya tuh besar sekali 10 jutanya. Sama, ketika gajian misalnya bekerja 2 orang, yang suaminya 10 juta, istrinya 10 juta. Secara alam bawah sadar kayak 20 juta, 20 juta. Sehingga kayak ngutang sejuta, 2 juta, nggak apa-apa lah, toh income-nya juga 20 juta. Yang padahal sejatinya
Ada hak-hak orang lain yang ada di dalam rezeki kita. Sehingga itu harus kita keluarkan dulu. Jadi tanya dulu nih sebelum belanja, sebelum bagi-bagi, sebelum ganti handphone, sebelum ganti apa lagi nih, ganti kendaraan, sebelum flexing-flexing gitu ya kata Pak Idi Alakbar tadi. Yuk kita pakai dulu formula tanya ini dulu. Pertama, total THR yang masuk berapa? Zakatnya, baik zakat 2,5% dan zakat fitrahnya. Yang punya ART, dikurangin dulu ART-nya. Yang punya karyawan, lihat dulu, udah ada belum? Karena ini mau nggak mau harus keluar. Jangan sampai gara-gara kita ganti iPhone, terus tiba-tiba kita langsung nggak bisa bayar THR ART kita. Itu jangan. Hak orang tua atau janji atau nazar yang pernah dibuat ya atau kewajiban-kewajiban lain misalnya contoh hutang yang jatuh tempo. Bun Ai nggak nyuruh ngelunasin hutang seluruhnya ya dengan adanya THR kita harus ngelunasin hutang seluruhnya Bun Ai enggak tapi hutang yang jatuh tempo. Nah hal ini silakan teman-teman kalkulasikan dulu gitu. Oke lanjut ya Kak ya biar agak-agak speednya cepet jangan sampai kalah sampai sama ini nih pedagang takjil. Ini ngomong-ngomong sambil ikut udah menyiapkan belum nih? Kira-kira meal plan-nya apa gitu ya? Mau buka puasa pakai apa? Itu udah siapin belum ya? Boleh tulis-tulis kalau di kolom chat ya. Oke, lanjut. Yang tadi Bun Ai bilang, contoh misalnya THR 10 juta nih, oh zakat 2,5%, oh ada THR ART, ini misalnya loh ya, jangan, oh THR dikit banget, ini kan permisalan. Oh aku mau ngasih orang tua nih 1 juta, ini masuk ke kayak misalnya biaya mudik, kalau misalnya biaya mudiknya itu nggak ada di cover atau di tabungan, ya mau nggak mau teman-teman harus masukin ke komposisi ini. Nah, ternyata sisanya itu 8,250. Maka inilah angka bersih. Jadi Bun A itu bilang kalau gaji bersih itu bukan take home pay, tapi gaji yang mampu fleksibel kita gunakan. Maka nanti secara alam bawah sadar angka ini tertransfer ke pikiran kita. Itulah strateginya teman-teman gak akan boncos. Gitu ya teman-teman. Jadi strategi pertama itu adalah ketika kita paham betul. Oh ternyata sisa aku tuh uangnya cuma 3 juta. Nah itu langsung bondarisnya tuh kencang. Gitu. Oh, jangan-jangan. Ini sisanya 3 juta. Kalau aku main cekot-cekot aja nanti aku nggak kebeli nih himar baru misalnya kayak gitu. Nah, banyak orang stres bukan karena uangnya kurang, tapi karena ngerasa itu tadi, punya lebih dari yang sebenarnya. Punya 10 juta, ngerasa 10 juta, padahal belum dibagi-bagi. Belanja aja. Tiba-tiba baru ingat, oh iya belum bayar A, oh iya belum bayar B. Akhirnya apa? Mengambil pinjaman online. Karena nggak bisa dipungkiri ya, pada momentum Ramadan dan Lebaran, itu pinjol itu meningkat luar biasa. Oke, lanjut. Kalau di sepanjang penjelasan Bun Ai ada yang kira-kira mau bertanya itu silakan aja tulis di kolom chat ya. Oke, selanjutnya adalah sistem selanjutnya adalah setelah jujur. Kalau di SMC itu wajib banget tuh kalau ngatur uang. Jujur sama nggak serakah. Serakah ini bukan cuma ingin banyak uang ya. Serakah tuh kayak pengen semuanya tuh tentang maunya kita gitu loh. Mau belanjanya tuh semua, mau di THR ini kebeli semua wishlist-wishlist yang selama ini tertahan. Tapi mau tabungannya tetap utuh. Mau mudik tapi nggak kepake tabungannya. Ini gimana dong ceritanya? Mau berbagi sama orang tua, tapi nggak menyiapkan dari 10 bulan sebelumnya. Tapi mau tetap utuh. Nah ini kan namanya serakah teman-teman. Semuanya maunya tentang kita. Tapi kan sekali lagi, hidup itu nggak tentang apa yang kita mau, tapi tentang apa yang Allah mau. Dan kadang-kadang serakah itu membawa kita pada pada apa ya kepanikan tersendiri gitu loh. Jadi balik lagi, pilih nih mau yang mana? Oke, saya mau belanja, saya mau mudik, saya mau ngasih orang tua, saya mau bagi-bagi banyak. Ya udah, harus mau nggak mau gitu loh. Kita juga harus rela kalau misalnya THR kita nggak bisa untuk di save. Apalagi kalau tadi itu yang Pak Aidil bilang, kita mau terlihat sukses, mau hedon juga, pahami ya. Kaya dengan kekayaan itu sangat jauh berbeda gitu kan. Kaya itu adalah yang nampak, kekayaan itu adalah yang melekat. Kaya adalah yang nampak, kekayaan ada yang melekat. Kaya itu yang kelihatan, oh dia pakai handphone bagus ya, oh dia pakai ini bagus ya. Tapi kekayaan nggak melekat dalam hatinya, alias dia beban dengan apa yang dia pakai. Tapi kekayaan tuh nggak nampak, misalnya punya reksadana, saham, obligasi, aset di mana-mana, tapi pakaiannya biasa aja gitu, tapi melekat pada dirinya gitu. Tapi kalau balik lagi dalam Islam itu ya kekayaan adalah apa yang kita bisa rasakan hari ini, apa yang bisa kita syukuri di hari ini. Nah, apalagi kalau THR-nya terbatas. Sekali lagi ya, ada kondisi di mana kita mau tapi nggak mampu, ada kondisi mampu
tapi kita nggak mau kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, tadi ini ya. Jadi kita harus sadar dulu batasnya. Oh, saya mau ngasih semuanya, soalnya nggak enak gitu kan. Mata keponakan kayaknya ngeliatin aja nih, ya kan. Ini kayaknya kalau kita salaman udah 3 kali nggak ngasih-ngasih angpau kok salaman lagi gitu ya. Gitu. Atau kok kayaknya orang ngeliatin saya ya berharap saya kasih gitu. Tapi balik lagi teman-teman, sadar batasnya. Saya mau ngasih, tapi saya nggak punya hari ini saya nggak sanggup ya sudah. Pilih prioritas. Nanti Bun Ai juga akan kasih tips ya bagaimana kita mengemas THR sederhana sehingga terlihat menjadi mewah gitu ya. Oke, ikhlas pada keputusan. Jadi kalau misalnya kita udah memutuskan, oke, ini masuk ke hipnoterapi ya kalau di SMJ. Oke, hari ini aku mau ganti handphone baru karena memang sudah butuh. Momennya tepat. Karena selama ini aku nabung tuh nggak bisa. Maka momen ini aku ganti untuk handphone baru. Ikhlas. Dengan keputusan keuangan itu, jangan ada, ya udah handphonenya dipakai, handphonenya dibeli, handphonenya digunakan dengan bahagia. Tapi ujung-ujungnya, ya aku jadi nggak bisa nabung. Jangan teman-teman. Ya, jadi please banget, yang namanya kita ngambil keputusan keuangan itu harus ikhlas. Makanya kalau di financial syariah kita diajarkan kan untuk tidak berlebih-lebihan dan memang semuanya sesuai dengan kebutuhan. Kalau tambah dari tabungan ternyata bikin hati tenang, silakan. Misalnya THR 10 juta, mau mudik habis 16 juta, tambah dari tabungan, nggak apa-apa. Nanti selesai Lebaran kita nabung lagi. Tapi kalau dari cicilan kepikiran, nah itu bukan berkah, teman-teman. Nggak ada sesuatu apapun yang membuat kita itu jatuh pada yang Allah larang itu menjadi berkah ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini masuk yang tadi kan S ya sistem ya. Ini M, mentalitas. Nah, ini menjadi penting nih. Karena kan banyak banget yang, aduh nggak enak ya, kalau nggak ngasih tuh kayak AAUU gitu. Nggak ngasih nggak enak, ngasih sedikit nggak enak. Nah, ini adalah pondasi yang paling penting. Karena data menunjukkan setiap Ramadan pinjaman online meningkat drastis. Kenapa? Tekanan sosial. Kenapa bisa terjadi? Karena kebahagiaan kita itu masih pada pandangan orang lain. Jadi orang-orang yang apa ya, buat Bun A itu orang-orang yang nggak pede, ini kalimatnya ya buat mahasiswa juga boleh ya. Orang-orang yang nggak pede sebenarnya kepedean, nggak pede ngasih 15.000 kepedean gitu kayaknya tuh ponakannya tuh bakal kayak ngeliat ngingetin dia mulu nih om ini nih om ini nih om ini nih gitu ya padahal ternyata THR itu dicampur malah lupa ini amplop yang gambarnya Doraemon dari mana ya ini amplop yang gambarnya Shinchan dari mana ya lupa gitu ya dan tekanan sosial itu terjadi karena kita itu kebahagiaan kita masih pada pandangan orang lain gitu. Standar kita tuh masih pada pandangan orang lain, belum apa yang melekat pada diri kita. Jadi berlomba-lomba lah terlihat ideal. Nah, sementara kalau dalam financial syariah, kita itu lebih disuruh menjaga mental ketimbang terlihat ideal. Gitu ya, karena ada dua yang berbeda. Contoh misalnya, kita diajarkan menabung agar kaya. Sementara kalau di Islam kita diajarkan sedekah. Menabung itu kita menyimpan uang, sedekah mengeluarkan uang. Kan ini adalah dua hal yang kalau kita pikirkan, kok kayak berbeda ya? Padahal balik lagi, semuanya adalah tentang mental ya teman-teman. Jadi balik lagi nih, harus pulang dengan penampilan terbaik. Catat, terbaik bukan yang harus termahal. Harus memberi banyak-banyak bukan berarti uang. Bisa hadir kita, bisa gift atau DIY yang kita buat. Bun Ai itu kadang 10.000, misalnya budgetnya cuma 10.000. Yang 5.000-nya Bun Ai bikinin snack, Bun Ai bikinin souvenir, 5.000-nya lagi itu Bun Ai kasih dalam bentuk uang. Jadi semua tuh ada solusi kalau pikiran kita jernih dan fokus pada kekuatan kita, teman-teman. Harus terlihat sukses, nggak ada standar sukses yang pasti. Buat Bun Ai, Bu Mahaning tuh sukses banget. Buat Bun Ai, Kanada itu mahasiswa yang sangat sukses ya. Mungkin di umur Kanada, Bun Ai bukan nggak berani gitu ya kayak Kanada gitu. Balik lagi ya. Tapi apakah ketika ditanya, Bu Mani ngerasa nggak sukses banget? Pasti jawabannya nggak kok ada lagi gitu. Jadi nggak ada standar yang gimana-gimana gitu ya teman-teman. Jadi tugas kita itu adalah lebih baik dari hari kemarin, bukan lebih baik dari orang lain kayak gitu dan harus menyenangkan semua orang, padahal belum tentu kapasitasnya ada gitu ya. Gini, kalimat harus menyenangkan semua orang perlu dicatat.
kadang-kadang badut yang kita pikir kan menyenangkan semua anak. Ternyata ada anak yang fobia badut kan? Bener nggak? Bener nggak tuh? Ya kan? Ada yang fobia badut, jadi nggak menyenangkan. Dan dalam hidup itu yang nggak berhenti cuma dua ya. Selalu ingat itu. Apa omongan orang lain dan rezeki Allah itu. Oke, lanjut kan ada. Ini agak-agak udah berat nih, kayaknya udah pada ngantuk-ngantuk gitu kan ada. Yang ngantuk boleh ya sambil nulis di kolom chat, Bun Ay aku ngantuk banget, Bun Ay aku ngantuk gitu, boleh loh. Itu siapa tahu jadi terapi menghilangkan ngantuk gitu ya. Oke lanjut, prioritas. Oh Masya Allah, terima kasih Dinda. Ya prioritasnya. Jadi urutannya jelas. Apa dulu nih yang mau aku kasih ya? Keluarga dulu lah. Jangan sampai orang lain dulu. Catat ya, ini boleh dijadiin quotes status WhatsApp. Jangan sampai orang lain mendapatkan versi terbaik dari kita. Versi terbaik dari diri kita haruslah keluarga yang mendapatkan. Bun Ai ngajar lembut banget gitu ya. Tapi sama anak tuh galak. Jangan dong. Terbalik. Jadi harus keluarga yang jauh kita lebih lembutkan bahasanya gitu. Nah, keluarga. Jadi urutannya jelas. Keluarga inti dulu, anak, pasangan. Ini viral nih, Bun Ai tentang POV suami ketika dapet THR ya, Masya Allah, tabarakallah tuh. Ternyata banyak suami-suami yang nggak diskusi sama istrinya. Salah satu tidak menjaga wibawa pasangan adalah meminta istri tiba-tiba mengambil keputusan keuangan di saat hari raya. Oke, ini prioritasnya teman-teman udah lihat jelas ya. Bisa di screenshot atau nanti di-share materinya. Lalu mentalitas dari pertanyaan, apakah THR ini untuk menyenangkan orang lain atau untuk menyelesaikan tanggung jawab kita? Prioritas itu bukan berdasarkan rasa, tapi data dan syariat. Saya mau sih nyenengin sama semua orang. Saya mau, misalnya contoh ya, kita galau nih. Banyak banget peserta SMC. Saya mau mudik, Bun Ai. Tapi saya juga mau bayar hutang. Gimana, Bun Ai? Akhirnya Bunda bilang coba ngobrol sama keluarganya. Mudiknya bisa tidak di momentum Lebaran, karena momen ini kita gunakan prioritas untuk membayar hutang, gitu ya. Jadi jangan pakai rasa. Rasa tuh kadang tertinggal, ya, tapi menggunakan data supaya tetap ideal. Urutannya jelas. Prioritasnya bisa berupa ya nambal nih. Ini penting nih. Pertama, pas THR lihat, nambal kebutuhan tahunan, pajak kendaraan, servis mobil, servis motor, daftar ulang sekolah anak. Coba dilihat, kalau dalam bulanan aja nggak mampu kita sisihkan, maka THR ini menjadi momentum. Kita bisa tambal, nggak semuanya, minimal 20-30%. Lalu mengganti barang yang udah usang. Udah kipas kita tuh udah capek banget muter gitu kan. Muter capek banget. Kita udah lihat dia capek. Ditambal capek, di ini capek. Maka momen ini bisa nih kita gunakan untuk ganti si kipas gitu ya. Ya kan kadang udah capek banget gitu. Udah kayak, ini mohon maaf ya mahasiswa. Masya Allah, tabarakallah. Oke, lanjut membayar kewajiban yang tertunda. Tadi itu yang udah Bun Ai bilang pokoknya ya, kalau udah janji jatuh tempo bayar. Karena cara kita melunasi hutang adalah cara Allah mempercayakan rezeki. THR tuh bukan ajang balas gengsi, tapi alat memperbaiki stabilitas. Diomongin selama hidungnya nggak berkurang, matanya tetap berkedip, nggak apa-apa banget kayak gitu ya. Oke, lanjut. Tuh kan ada yang curhat Kanada, kipasnya udah lunglai, gimana dong Kanada? Oke, yang kedua adalah kapasitas. Jika memberi tidak ditentukan oleh idealnya orang lain. Nah, ini kan tadi Bun Ai naikin tuh di story. Bun Ai tolong dong THR, standar THR ideal gitu ya. Angpau berapa? Ya kayak gini lah ya. 10.000, aduh 10.000 kecil banget. Bun Ai biasa mix. Beliin celengan di Shopee Rp5.000, ditambah snack kecil atau 5.000 celengan. Plus ya uangnya 5.000. Bunda, aku cuma punya 20.000, tapi pengen sedekah. Beli sendal di masjid. Beli karbol untuk kamar mandi, beresin kamar mandinya. Atau Bunda, aku punya 100.000, tapi aku mau berbagi tajil. Ya udah, simpan aja beberapa dus aqua ada di masjid. Jadi, please banget, kita ini dalam menghadapi rezeki Allah, jangan fokus sama hambatan gitu. Coba deh, berpikirnya begini, 10 juta punyanya Nada, itu nggak akan dibagi ke Bun Ai 1.000. Jadi mending Bun Ai fokus ke 5 juta miliknya Bun Ai kayak gitu loh. Ya, teman-teman. Jadi jangan ya dia sih enak. Enggak. Belum tentu ketika dikasih itu enak. Hidup tuh simple kok. Ada yang dikurangin pasti ada yang dilebihkan kayak gitu.
Oke, lanjut. Berat banget nih materi ini. Kanada masih ada nggak ada Kanada? Kayak kita percepat ya. Oke, jadi bahkan nominal kecil tuh bisa dikemas dengan cinta. Yang penting tuh nggak memaksa, nggak mencicil buat terlihat mampu. Ya oke, Kanada. Bilang misalnya gini, ah udahlah gampang, nanti kita bayar 11 bulan ke depan. Coba deh berpikir, 11 bulan ke depan yakin nggak bisa bayar? Coba, sekali-kali kayak gitu. Jangan bilang, telah 11 bulan kita bisa bayar. Coba deh, kita ngomong 11 bulan mampu nggak saya bayar? Masa cuma gara-gara silaturahim saya menyakiti keuangan keluarga 11 bulan? Tahun ini aja saya nggak mampu menyisakan yang notabene THR-nya nggak kepotong. Yang ibaratnya gajinya tuh nggak kepotong. Kalau gajinya kepotong, apalagi pasti makin nggak bisa kita sisakan. Gitu. Jadi belum tentu ketemu Ramadan tahun depan. Ingat ya, kita itu belum tentu mampu membayar kesalahan finansial bulan ini di 11 bulan berikutnya. Kalau teman-teman udah pede mampu, kenapa nggak nabung dari 11 bulan ke sebelumnya? Gitu. Kenapa teman-teman nggak siapkan 10 bulan sebelumnya? Kalau teman-teman pede, kita itu bisa nabung 11 bulan ke depan untuk membayar kesalahan finansial kita di bulan ini. Kayak gitu. Oke lanjut, iya Bunda emang kalau ngomong agak-agak ini yang ngegas gitu. Cek gitu ya cerdas. Soalnya semangat kan di jam-jam rawan ini kan ya, Masya Allah, tabarakallah. Takutnya teman-teman pas lagi ngezoom sama Bun Ai begitu azan dipikirnya azan maghrib gitu kan. Bun Ai harus reminder terus ya. Kalau ini nanti azannya masih azan asar ya, jangan langsung buka gitu. Kayak selanjutnya adalah cek cerdas. Cerdas itu bukan cuma pintar belanja, tapi pintar evaluasi dan antisipasi. Ngacung. Coba tulis di kolom chat siapa yang sering budgeting ya, tapi nggak ngerti evaluasinya. Ibarat Bun A itu ngomong gini, kalau waktu anak satu kita sering tantrum, harusnya anak dua, anak tiga, anak empat tuh nggak tantrum, karena kita udah punya pengalaman, kita udah punya experience. Kalau seperti Pak Aidil Akbar bilang, tahun 2024 kita itu boncos, harusnya nggak boncos, karena kita punya pengalaman. 2023 gimana, 2024 gimana, 2025 gimana gitu ya. Karena efek THR tuh nggak berhenti di hari H. Jadi kita mampu mengevaluasi. Tuh kan, budgeting iya, tapi tetap boncos, nggak tahu di mananya. Terus ada lagi yang, ya banyak ya. Iya, iya Bun Ai, aku masih boncos. Oke, nggak apa-apa. Ya, kayak pernah. Oke, lanjut, Kanada. Nanti Bun Ai kasih tahu ya cara evaluasinya. Oke, ini yang Bun Ai lakukan selama 7 tahun. Ya, Alhamdulillah, Barokallah, selama 7 tahun Bun Ai hanya menggunakan 20 sampai 30% THR-nya Pak Suami. Ya, selebihnya itu dari tabungan-tabungan yang menurut kita itu kayak nggak nyampe deh kayaknya ya. Jadi setelah 2 minggu pasca Lebaran, Bun Ai udah langsung nulis real pengeluaran. Oke, over budget ya di mana? Pengeluaran membengkak karena apa? Apa yang nggak bisa diprediksi? Sebagai contoh, Bun Ai Barokallah selalu punya anak kecil. Jadi ketika anak tantrum saat silaturahim, ternyata ada dana untuk ngerayu. Sayang jangan nangis ya. Ntar mama beliin mainan deh. Nah itu kan keputusan keuangan yang harus keluar uang. Itu contoh. Kedua, misalnya kita saat nginep di hotel, oh ternyata harus nambah nih jumlah makan siang dan makan malam. Oke, ini dievaluasi lagi. Lanjut, Bun Ai punya mertua yang suka silaturahim mendadak. Yuk, kita ke sini yuk. Meskipun mertua bilang nggak apa-apa, nggak usah bawa apa-apa. Tapi kan kita harus tahu kepribadian kita. Nggak enak kayaknya nggak bawa apa-apa. Maka solusinya, Bun Ai itu selalu sediakan hampers cadangan di mobil. Jadi ketika diajak, yuk ke sini yuk, udah nggak ada lagi tuh. Bun Ai bilang, ya udah yuk ke Indomaret dulu yuk. Terus di Indomaret bengong, beli apa ya? Yang murah apa ya? Keputusan keuangan lagi, nggak mau. Jadi Bun Ai itu selalu berusaha bagaimana caranya di silaturahim ini kita itu nggak ada yang namanya ribet sama keputusan keuangan. Jadi ketika diajak, yuk kita ke sini, gas. Kita udah langsung ambil goodie bag kita masukin biskuit, kita masukin sirup, jalan. Yuk ke sini, begitu seterusnya. Termasuk ya benar, termasuk angpau tak terduga. Oke, boleh lanjutkan ada? Angpau tak terduga. Maksudnya apa angpau tak terduga? Kadang-kadang, yaitu tadi, Pak suami suka improve kan? Ketemulah nih dia ceritanya sama teman lamanya. Wey bro. Terus tiba-tiba, ndak, kasih, ndak. Nah, kalau kita nggak siapkan, ujung-ujungnya nih ada yang namanya investasi bodong anak tadi nih, kalau kata Pak Idil Akbar. THR anak lah kita kasih, padahal kan nggak boleh.
gitu ya, kecuali buat kebutuhan. Kalau untuk sedekah kan itu harus dievaluasi karena itu hak anak. Tapi kalau dipakai buat kebutuhan itu silahkan. Misalnya ternyata habis THR kita butuh beli minyak, beli ya segala macam itu boleh. Oke, nanti itu kita bahas selanjutnya ya. Jadi siapkan dana tak terduga, minimal 10-20% dari budget lebaran. Contoh, budget bensin tahun ini 1 juta. Oke, Bun Ai berarti siapkan 1,2 juta. Dana ini menjaga mental tetap stabil. Fungsinya apa? Nanti Bun Ai urutkan tuh prioritasnya. Oh, dana bensin, dana angpau, dana liburan, A, B, C. Baru nanti Bun Ai bikin sistem kemungkinan menabungnya dari mana. Oke, lanjut. Wow. Nah, ini menjadi penting. Pisahkan dompet. Bukan berarti nggak boleh dibawa tuh gajiannya. Boleh, boleh banget dibawa. Tapi kalau boleh taruhnya di koper yang paling atau tas yang paling nyempil banget. Sehingga teman-teman tuh ketika buka dompet langsung antara mata dengan hati dengan pikiran itu terjadi satu kesatuan. Kata dompet, hello, uang kita tinggal 500 ribu ya. Hati berkata, oh iya, budget THR-nya 500 ribu. Pikiran berkata, oh, jangan boros-boros nih. Soalnya budget THR-nya cuma 500 ribu. Tapi kalau teman-teman gabungkan antara gaji bulanan, THR, dan semuanya dibawa, kayak pengen takut buat kurang ya. Yuk dibawa semua nih, kita bawa aja semuanya. Maka ketika dibuka, itu ada gaji bulanan. Dia berkata, woi, duit masih banyak nih, gaspol aja. Mau neraktir-neraktir boleh, mau ngasih-ngasih boleh. Hati juga berkata, iya ya, kapan lagi ya? Kan mumpung. Pikiran langsung berkata, baiklah kalau begitu aku ambil. But pas pulang bengong. Nih aku sisa hidupku sampai gajian aku bagaimana ya? Gitu ya. Jadi bukan nggak boleh dibawa ya, boleh. Tapi taruh yang apa ya? Ya paling nyelip lah gitu ya. Itu kalaupun urgensi banget baru dipakai. Kalau mudah tergoda, tapi mohon maaf karena Bun Ai tidak mudah tergoda dan sangat setia ya kan. Jadi Bun Ai nggak usah dipisah-pisahin kayak gitu. Insya Allah udah inilah, udah bondarisnya udah kenceng. Oke, lanjutkan ada. Oke, gimana? Masih semangat teman-teman semuanya? Ya. Oke, sambil Bun Ai kasih tuh tips untuk sistem angpo, Bun Ai mau tahu dulu dong. Buat teman-teman tuh kira-kira kita tuh harusnya bikin budgeting THR kapan sih? Pas THR udah datang apa sekarang-sekarang nih? Coba boleh dibantu ya. Kira-kira kapan gitu ya kita tuh harusnya masih semangat. Dari sekarang Bun. Wah, Kanada nih Masya Allah. Luar biasa dia. Kayaknya udah dari setahun yang lalu ya Kanada ya. Sekarang. Sebenarnya tuh pada teorinya tuh pada cerdas-cerdas banget. Jadi nggak mungkin boncos sih sebenarnya ya. Gitu. Betul. Jadi yang benar adalah sekarang. Sama seperti mahasiswa itu ujian ya. Nggak mungkin kan dia begitu ujian baru belajar. Nggak mungkin. Jadi kalau yang namanya THR itu ibaratnya adalah perperangan, maka kita harus siapin senjata dari sekarang-sekarang. Jadi kita udah punya ibaratnya benteng kemana aja THR datang, begitu tiba-tiba badai uang datang ke rekening kita secara tiba-tiba, wah badai uang THR maksudnya, brut, ih, 15 juta nih THR, kita nggak langsung panik karena kita udah punya benteng mau baginya kemana. Oke. Nah, ini adalah sistem angpo praktis. Siapa yang masih suka nama-namain? Misalnya buat Agni, Rafa, Bima. Terus ribet gitu pas bagi-bagiin. Ini juga hasil dari evaluasinya Bun Ai ya, teman-teman. Ketika Bun Ai ngerasa, kok ribet ya kalau Bun Ai nama-namain, maka Bun Ai menggunakan ring satu dan ring 2. Amplop merah ring satu, amplop coklat ring 2. Jadi anak yang usianya besar kasihnya merah. Anak yang usianya kecil kasih coklat. Selesai. Nggak pakai nama-nama ya. Jadi kita lebih nyantai. Jangan lupa amplopnya di custom. Kalau mau dikasih nama Bun Ai-nya misalnya kayak gitu. Supaya anak-anak ingat. Tapi kalau Bun Ai biasanya sih amplopnya tuh merah kayak Imlek kan. Jadi udah khasnya tuh ciri khasnya Bun Ai. Cepet, praktis, nggak panik. Oke, lanjut. Badai uang datang jangan kayak Raffi Ahmad tuh kan iya. Ingat ya, kita nah gitu-gitu aja gitu ya, bukan Nagita Slavina gitu. Oke, ini yang paling penting yang jarang orang inget ya. Jadi kalau pas dibikinin budget Lebaran, ini kadang-kadang kaget gitu peserta. Emang ada dana ini, Bun? Iya, karena yang dana ini sering dilupakan. Misalnya setelah Lebaran, ada yang namanya jeda waktu dia mau sekolah. Anak masih libur. Berarti kita tuh kan kadang-kadang ibu zaman sekarang apalagi ya generasi milenial tuh
pantang banget ngelihat anaknya bengong tuh pantang gitu. Ih, kamu jangan bengong-bengong, ayo kita ke mall gitu. Padahal emang anaknya pengen bengong. Terus curhat sama suaminya, kasihan nih anak kita bengong aja. Takutnya ini nih kepikiran deh kita ke mall. Padahal anaknya emang lagi bengong aja sih gitu. Nah, jadi balik lagi, itu ada yang namanya dana setelah Lebaran. Teman-teman anak masih libur, atau badan capek nih, karena ada Kak Dinda gitu ya, capek banget nih badan. Kita ada dana buat ya pijit-pijit panja lah ke spa. Aduh, capek banget habis silaturahim, rumah berantakan, GoFood, laundry. Jadi kita ada dana yang namanya pasca Lebaran. Siapkan juga dana liburan anak, recovery ibu. Jangan sampai tuh ibaratnya Ramadan tuh berkahnya cuma sejam doang gitu. Selebihnya ibu tuh luar biasa effortnya. Pulang mudik, yang lainnya masih tidur, ibu udah nyuci. Pulang mudik, ibu udah pusing banget gitu ya. Oke. Jadi oke lanjut Kanada. Nah, ini yang Bunai lakukan yaitu adalah rencana 10 bulan ke depan. Jadi hitung total real Lebaran tahun ini habisnya berapa. Ini misalnya contoh 12 juta tambah 20%, 14,4 juta dibagi 10 bulan. Kenapa nggak 12 bulan? Karena ada 2 bulan kita tuh susah banget nabung. Yang pertama adalah bulan Ramadan, yang kedua bulan anak ajaran baru. Selesai. Kalau menurut Bun Ai, bagi 10 bulan. Jadi lebaran tahun depan tuh nggak panik. Kalau nggak mampu Bun Ai 1,4 juta per bulan gimana? Nggak apa-apa. Nabung aja 500 ribu. Kalau dalam 10 bulan kan 5 juta. Jangan sampai target 14 juta, nyampainya cuma 5 juta, jadi mau dibuang 5 jutanya. Telepon Bun Ai, nanti Bun Ai ambil ya 5 jutanya, insya Allah. Oke lanjut. Nah, ini ya terakhir filosofi dari SMC itu adalah cukup itu bukan angka yang besar ya teman-teman. Karena kita itu nggak bisa bilang orang itu cukup atau enggak dari angkanya. Ada yang kita lihat makan sederhana ternyata dia mampu merasakan rezekinya Allah dengan luar biasa. Dan konsep cukup adalah seluruh kekurangan kita ditambah rasa syukur. Karena sejatinya sebagai manusia kita nggak pernah ngerasa cukup. Tapi kekurangan yang ada di dalam diri kita ditambah rasa syukur kita. Bagaimana banyak doa yang mungkin belum Allah kabulkan, tapi banyak doa yang Allah hadiahkan, itu membuat kita menjadi rasa cukup. Ya, uang tanpa sistem itu panik, uang dengan sistem itu tenang. Kita jadi nggak sering menyalahkan. Gaji saya 10 juta, saya nggak mampu nabung. Oke, nggak apa-apa, karena anak saya 4. Oh, karena anak saya 3. Anak saya sekolah semua, nggak apa-apa. Berarti target awalnya itu bukan nabung dulu, tapi bagaimana stabil gitu ya. Itu jadi step by stepnya tuh jelas. Jangan sampai kita itu udah dalam income itu memang kita kurang, tapi kita menyalahkan terus-menerus diri kita. Saya ini emang boros nih, saya ini emang ini nih, saya ini emang itu nih, ya kayak gitulah. Itu yang berbahaya. Jadi mentalitas yang benar itu nggak akan tertekan. Kalau kita cerdas mengelola itu nggak menyesal. Nah, itulah fungsi dari budgeting. Oke, lanjut. Kayaknya habis kok abis ini ya. Oke, thank you. Berarti udah selesai. Jangan lupa ya, yang punya YouTube, jangan lupa untuk subscribe @keluarga Bun Ai. Oke, itu aja Kanada. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf teman-teman kalau ada kata-kata yang salah. Bun Ai kembalikan ke Kanada. Silakan Kanada. Baik, terima kasih banyak Bun Ay. Ya, tadi insight-nya luar biasa sekali ya. Meskipun tadi perutnya agak kerucuk-kerucuk, tapi tetap semangat dengerin materi Bun Ay sampai akhir gitu ya. Luar biasa banget materi dari Bun Ay. Tadi saya catat juga ada dana recovery ibu ya. Karena emang ternyata tuh penting banget Bun Ay. Jadi kalau kita mudik ternyata beda pulau gitu ya, beda kabupaten pun kan pulang ke rumah tuh bawa cucian gitu ya. Dan itu pasti capek banget sih untuk ibu-ibu di sini gitu ya. Mungkin nanti bisa dipertimbangkan juga. Nah, baik. Saya izin bacakan beberapa pertanyaan Bun Ay yang sudah masuk di kolom chat gitu ya. Mungkin yang pertama dari Joyce Amalia. Assalamualaikum Bun Ay. Izin bertanya kalau kita tidak menerima THR dari tempat kerja, tapi kita menabung sendiri, nabung buat bikin THR sendiri. Maka poin-poin pengurangan kewajibannya apa saja, Bun? Uang tabungan tersebut disimpan dari sisa uang belanja yang diterima saat gajian dan zakat gajian sudah dikeluarkan sebelumnya. Terima kasih Bun Ai. Mungkin boleh dijawab dulu ya Bun ya. Jadi, oke, izin jawab ya. Jadi kalau misalnya kita itu nggak dapat THR nih dari kantor dan kita nabung sendiri, maka poin-poin yang bisa dikeluarkan ada yang tadi, membayar kewajiban. Itu bisa dikeluarkan terlebih dahulu. Ya. Jadi kalau misalnya ada kewajiban atau ada hutang, itu dikeluarkan aja terlebih dahulu.
Nah, fokuskan pada yaitu dua dana dulu, yaitu saat hari raya, ya, saat hari raya dan sebelum hari raya. Jadi ibaratnya untuk dana yang pasca Lebaran nggak apa-apa nanti dulu aja kalau ada sisa. Tapi kita fokuskan pada dana sebelum hari raya. Sebelum hari raya seperti apa contohnya? Zakat yang harus kita keluarkan. Itu sebelum hari raya. Biaya masak, biaya kue, itu kan sebelum hari raya tuh. Itu harus sudah siap. Nah, maka dana itu menjadi penting. Nah, yang kedua, kita fokus pada dana saat hari raya. Yaitu dana bensin dan tol, dana silaturahim, dana tak terduga. Maka komposisi yang mampu dikeluarkan menurut Bun Ai adalah kewajiban, terus keinginan menabung, itu nanti dulu. Karena kan kita ini memang posisinya nggak dapat THR ya kan ada kecuali dari hasil menabungnya ini ternyata luar biasa, masih sisa gitu. Jadi prioritas pertama dua dana tadi, selanjutnya kalau masih ada sisa, boleh teman-teman masukin ke komposisi menabung kayak gitu. Mudah-mudahan menjawab. Baik, mudah-mudahan menjawab ya Mbak Amalia. Baik, terima kasih Bun Ai. Selanjutnya, ini mungkin lebih konsultasi juga ya Bun Ai dari Siti Marlina. Maaf Bunda mau bertanya, THR tahun ini kan saya dan suami ingin belikan motor bekas untuk anak saya yang kerja. Karena insya Allah setelah Lebaran dia kerja agak jauh dari rumah, karena motor di rumah ada satu untuk antar jemput adiknya sekolah. Tapi di sisi lain kami juga masih punya beberapa kebutuhan. Apa yang harus kami lakukan gitu ya. Mungkin boleh Bun Ais silahkan mungkin tipsnya untuk Ibu Siti Marlina. Oke, jadi ini kan ada dua rencana besar gitu ya yang memang akan dilakukan yaitu adalah beli aset. Ibaratnya kan mau kita bilang beli aset untuk menunjang kemudahan. Yang kedua juga tadi punya banyak keperluan gitu ya, betul ya kan ada ya? Ya, betul. Hmm, maka kalau udah dua besar ini, kita harus benar-benar yang pertama tadi, mentalnya itu kita jaga untuk tidak lagi memikirkan orang lain. Kita fokus pada prioritas kita. Jadi udah nggak bisa nih, kita mau ke prioritas kita kebeli, tapi kita masih baper bahasanya gitu ya. Tapi nanti kalau nggak ngasih gimana? Tapi nanti kalau ini gimana? Itu nggak ada. Jadi kita fokus ke dua hal tersebut. Kalau ditanya, "Oke, lebih baik prioritaskan beli kendaraan dulu atau kebutuhan dulu?" Tergantung. Kalau memang benar dari kendaraan sebenarnya. Ini ada masalah sinyal di Bun Ai. Mungkin boleh nih ibu-ibu, kakak-kakak, boleh mungkin di absen dulu. Ibu dan kakak-kakak dari mana nih? Sambil Ya ada udah kita ya. nunggu Bun Ai. Atau jangan-jangan kita satu daerah kita bisa tarawih bersama gitu, ibu-ibu kakak-kakak. Oke, maaf ya tadi Oh, dari kayaknya Jambi kendala jauh sinyal ya. banget. Oh, Sumatera ya. Jambi. Kalimantan Barat, ada dari Lampung juga. Oke, ini sepertinya Bun Ai sudah kembali bersama kita di sini. Sudah aman ya Bun Ai jaringannya? Ya aman insya Allah. Oke. Kayaknya jaringannya ini kaget Oke. karena ada azan ya, dikira azan maghrib, jadi Ya jaringannya mungkin ya. oleng gitu ya. Mungkin boleh Bun Ai silakan untuk meneruskan jawabannya. Ya, jadi kembali lagi ya kan ada. Kalau memang ada dua prioritas besar yang memang ingin dicapai, berarti teman-teman udah nggak bisa lagi tuh, ibaratnya memikirkan untuk orang lain, kayak gitu ya. Nah, jadi saran dari Bun Ai, kalau memang motor itu membawa dampak yang lebih produktif, ya silahkan, nggak apa-apa. Gitu, karena kan akan digunakan bersama adiknya. Tapi kalau misalnya untuk hutang yang memang jatuh tempo, itu juga harus diprioritaskan. Jadi dua hal tersebut aja dulu. Sama zakat fitrahnya, selesai. Jadi untuk makannya, untuk kuehnya, untuk bajunya itu dikesampingkan semuanya. Fokus dulu ke sana, sisanya berapa baru itu bisa digunakan gitu. Mudah-mudahan menjawab. Ya, terima kasih Bun Ai. Semoga menjawab ya Ibu Siti Marlina tadi. Selanjutnya ini ada pertanyaan menarik yang mungkin beberapa relate juga dengan yang lain dari Ibu Faita. Bun Ai, kalau suami nggak mau diajak ngobrol soal THR gimana? Selalu bilangnya kamu atur aja, tapi ujung-ujungnya dia minta juga buat bagi ke keponakannya. Padahal aku udah bikin angpaunya gitu ya, udah buat listnya mungkin ya. Mungkin boleh Bun Ai silahkan. Duh, kayak ini ada suami-suami juga kan ya. Oke, jadi gini ya teman-teman. Ketika memang suami itu kan berbeda ya, dari pola pikir aja tuh udah berbeda. Yang namanya perempuan itu kan mudah terdistraksi sebenarnya. Contoh misalnya kan ada nih tadinya mau WhatsApp Bun Ai, tiba-tiba buka handphone malah jadi cek Shopee. Tadi saya mau ngapain gitu ya? Atau kan ada tadinya mau lihat resep, tapi malah jadi nonton berita viral gitu kan. Misalnya contoh ya.
Nah, balik lagi. Nah, kalau laki-laki itu dia memang lebih fokus. Makanya kan ada yang bilang dia nggak bisa mengerjakan banyak hal gitu ya dalam satu waktu. Ya, kenapa? Karena dia itu ngasihnya dalam jumlah yang besar. Langsung dikasih, jebret. 15 juta, 20 juta. Nah, sehingga dia ngerasa tuh yang tadi Bun Ai bilang, sama ketika teman-teman nggak tahu gaji bersihnya, maka itu yang terjadi. Jadi alam bawah sadar tuh kayak memanggil-manggil, mereminder, oh gaji saya tuh 20 juta, oh gaji saya tuh 15 juta, gitu loh. Tapi ketika dibagi, itu ketahuan. Nah, ketika Pak suami nggak mau ngomong, ini Bun Ai juga ada apa namanya, e-booknya, yaitu seni berbicara dengan pasangan. Kita harus tahu dulu karakter dari pasangan kita. Tapi sebelum tahu karakter pasangan kita, kita harus tahu dulu kepribadian kita tuh apa. Apakah kita melankolis, apa pragmatis? Kita lihat pasangan kita. Apakah dia tipe pemimpin? Kalau dia tipe pemimpin ya itu tadi, dia nggak mau dikoreksi. Ibaratnya gini, udah kamu jangan pusing, aku yang ngatur. Nah, itu tipe pemimpin. Tapi kalau dari tadi ceritanya, dia ngasih semua, terus dia bilang, ya udahlah kan kamu yang ngatur. Ini tipe-tipe bucin, kalau di SMC. Jadi nggak apa-apa, kamu yang ngatur, aku percaya aja. Plusnya apa? Plusnya kita diberikan kepercayaan, minusnya apa? Ditambah dengan kepuyang-puyangan tadi tuh. Yang tadi Bun Ai bilang, tiba-tiba lah lagi silaturahim suruh bayar A, bayar B. Cara ngomongnya gimana? Bikin dulu anggarannya. Kalau dia nggak mau, udah aku bebas, aku yang ngatur. Kasih tahu aturan mainnya. Sayang, aku mau ngasih langsung ya. Jadi kalau sama Pak suami tuh nggak bisa pakai rasa kayak menurut kamu nggak. Sayang, untuk ponakanmu yang namanya Nada, ini 100.000. Menurut kamu cukup nggak? Nggak cukup. Oke, ini kamu lihat. Baru kasih lihat. Ini kamu lihat bagian mana yang kurang. Bagian mana yang kita kurangin. Oke, kamu nggak beli baju ya. Saya kasih ponakanmu 150. Contoh kayak gitu. Jadi jangan kita itu dengan cara yang menurut kita tuh, saya mau ngomong gimana ya? Nggak bisa nih kalau kita misalnya ngomong kayak gini. Nanti habis sholat asar, saya mau ngomong ya. Dia langsung tuh habis sholat asar dia buka, sampai berbuka tuh dia di masjid. Karena nggak mau ngomong sebenarnya. Nah, tapi dengan adanya budgeting itu buat Bun Ai pribadi menyelamatkan ketika kita mau ngomong sama pasangan, kita punya data realnya. Ini loh sayang, kalau kamu ngasih nadanya 500.000 nggak cukup kita. Kayak gitu. Jadi yang pertama langkah yang harus dilakukan, membuat datanya dulu. Jangan puyengnya dulu. Ah, percuma ah, gitu. Lalu yang kedua, kasih tahu aturan mainnya. Nanti kalau kamu, contoh lagi nih, Bun Ayu udah ngasih tuh di posting Instagram, aturan main saat Idul Silaturahim. Kalau kamu mau ngasih sama saudara kamu, deketin aku, bisikin aku, kalau aku heeh, baru boleh. Jangan tiba-tiba ponakan kamu improve gitu ya sayang. Tuh minta tuh sama ini nih, sama Bun Ai tuh, minta THR. Padahal aku nggak siap. Ya, terakhirnya tambahkan kalimat cinta. Yuk, sama-sama yuk Ramadan ini supaya kita jangan sampai berselisih paham hanya gara-gara orang lain. Aku mencintaimu tanpa henti, gitulah intinya. Ya, jadi memang harus tahu dulu kepribadiannya tuh harus tahu dulu kan ada gitu. Cara-cara ngomongnya juga sesuai dengan kepribadian sebenarnya. Beda-beda. Mudah-mudahan menjawab ya. Dan mudah-mudahan Hmm. suami-suami di luar sana diberikan ini ya lembut hati untuk tahu bahwa THR ini tuh kadang ya kita puyeng juga ngaturnya. Ya, Oke. terima kasih Bun Ai. Semoga menjawab ya tadi pertanyaan yang ditujukan ke Bun Ai. Nah, kalau tadi sempat dimention juga sama Bun Ai mengenali tipe pasangan, tadi ada ibunya juga seni mengenal pasangan. Boleh nanti mampir ke Instagram Bun Ai di keluarga underscore Bundai. Nanti ibu-ibu dan juga teman-teman bisa ngecek di sana dan juga beli ya Bun ibunya ya. Ya, boleh. Boleh, boleh di linknya ya, link di bio Instagram keluarga Bun Ai nih, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman. Baik, selanjutnya, kayak ada pertanyaan lagi, Bun Ai. Gimana ya, Bu, cara memberi pengertian ke anak-anak soal angpau lebaran mereka? Apakah sebaiknya uang itu mereka pegang sendiri, atau kita sebagai orang tua yang mengelola supaya tidak habis buat beli mainan dalam sehari? Oke, boleh silakan, Bun Ai. Oke, siapa yang nggak punya budget buat beli mainan anak-anak? Ini Bunda mau ajarin ya dari THR-nya. Merapat, Bu Ibu, yang nggak punya budget untuk beli THR-nya. Setiap bulan kan anak-anak kadang-kadang tuh pengen beli mainan, pengen liburan, tapi nggak ada budgetnya kan ada. Maka THR ini bisa digunakan loh. Jadi kalau di rumah Bunai pribadi, Bunai menjawab berdasarkan pengalaman Bunai aja di rumah ya, yang mudah.
itu dari anak yang 12, jadi anak Bunda itu ada yang 12 tahun, ada yang 8 tahun, ada yang 5 tahun. Nah itu kalau THR, habis THR, Bun Ainya evaluasi budget, merekanya nulisin dari siapa. Kalau amplopnya nggak ada nama, mereka nulisin kayak amplop kondangan, no name, ditulis sama mereka. Jumlahnya berapa, itu Bun Ai kasih tahu. Dan ini juga masuk ke sisi parenting. Kita jangan pernah berkata anak kita tuh nggak tahu apa-apa kok. Percuma kita ajak ngomong dari bayi aja. Kalau mereka mau lahir, kita ajak ngomong loh dari janin. Kamu ngomong yang kamu keluar yang gampang ya sayang, jadi anak soleh ya. Itu kan berarti sebenarnya mereka tahu kan, gitu. Nah jadi setelah itu Bunda bilang, sayang ini boleh buat beli mainan, ini boleh buat beli apapun. Ini hak kalian. Tapi kalau bisa bermanfaat. Nah, yang pertama bisa pilih. Bun, aku maunya ganti handphone aja. Oke, kalau memang handphonenya udah rusak. Tapi kalau enggak, itu biasanya Bun I save. Bun I jaga itu selama 1 tahun. Nggak langsung Bun I tabungin ya. Jadi kan ada ya. Ini kita ngomongin ibu-ibu yang memang nggak punya budget kan ada buat dia tuh setiap bulan bahasanya family time tuh nggak ada budgetnya. Pas-pasan lah gitu ya. Kalau yang ada budget mah nggak usah, nggak apa-apa, digas aja, ditabungin langsung juga boleh. Ini kita ngomongin ibu-ibu yang memang nggak ada budget. Gimana caranya? Maka THR ini jangan buru-buru ditabungin, Bu Ibu. Tahan dulu 1 tahun. Ketika mereka bilang, Bu, Bun, kita jalan yuk. Kemana nak? Ke Kidzona. Misalnya contoh. Bunda sih nggak ada budget untuk masuk tiketnya, tapi ada dari THR kamu. Mau nggak? Mau Bunda, pakai itu. Nah, atau bilang sama mereka, boleh nih belanjain THR. Nanti ya, habis tahun ajaran. Memastikan kalau kamu benar-benar nggak butuh apapun untuk naik kelas. Bukan daftar ulangnya ya, tapi kebutuhan tas, kebutuhan sepatu, seperti itu. Jadi kalau ditanya, baiknya kita yang kelola atau mereka? Kalau di atas 17 tahun nggak apa-apa, percayakan mereka kelola. Sambil kita tetap kontrol. Tapi kalau di bawah itu menurut Bun Ai, tetap sih, insya Allah ibu jauh lebih bijak sih untuk mengelola. Kayak gitu. Terima kasih Bun Ai. Berarti tadi tetap harus dikompromikan juga ya sama anak. Anak juga diberi pengertian gitu ya. Karena nggak tiba-tiba jadi investasi bodong kayak tadi kata Pak Ibil di awal gitu ya Bapak Ibu hadirin sekalian. Baik, selanjutnya Bun Ai ada pertanyaan lagi. Tadi Bun Ai bahas tentang pemisahan dompet atau rekening. Nah, untuk mereka yang sudah melek finansial, apakah THR ini sebaiknya langsung diparkir ke instrumen investasi syariah tertentu atau memang harus dihabiskan untuk kebutuhan konsumtif Ramadan agar ekonomi berputar? Oke, silakan Bun Ai. Oke, jadi kalau memang mereka sudah melek finansial dan dirasa THR itu sudah sisa, dan selalu ingat ya, THR itu adalah tunjangan hari raya, bukan tunjangan hari Ramadan. Itu berbeda. Kadang-kadang lucu nih, kebutuhan Ramadan itu berpikir gini, nggak apa-apa lah kita ngutang dulu, nanti dibayar saat THR. Sementara THR itu tunjangan hari raya, jadi yang ditunjang tuh cuma hari raya. Hari Ramadannya nggak ditunjang. Jadi harusnya budgetnya sama. Ketika budget bulanannya 2,5 juta kayak Bunda pribadi, misalnya 2,5 juta setiap bulan untuk 7 orang, ya udah tetap budgetnya segitu. Tinggal pemilihan menunya, kan kayak gitu ya. Pemilihan menunya. Nah kalau sudah melek finansial, boleh nggak langsung diinvestasikan? Boleh, tapi saran Bun Ai tetap menunggu selesai Ramadan. Kan selesai hari raya, mohon maaf. Kalau bisa seminggu lah pasca Idul Fitri, 2 minggu lah pasca Idul Fitri, sambil mencari waktu terbaik untuk saham yang memang harganya lagi baik, instrumen lainnya lagi baik. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu nih, ada hal-hal nggak terduga saat Ramadan tiba. Contoh, misalnya kita melihat seseorang yang biasanya itu sehat, tiba-tiba kan ada pas kita pulang kampung, dia dalam kondisi yang sakit luar biasa. Jiwa sosial kita muncul. Udahlah, kita sedekahin dulu buat dia. Apalagi notabene misalnya itu orang tua, mertua gitu, keponakan yang memang keponakan nauzubillah misalnya yatim misalnya kayak gitu. Akhirnya kan jiwa kita muncul. Maka kita boleh momentum itu kita gunakan. Karena insya Allah kan kita juga pengennya harta itu berkah ya. Berkah dalam tanda kutip investasi yang kalau ditanya tuh selalu kayak gini. Menurut Bun investasi yang terbaik apa? Investasi yang paling kita paham gitu. Jadi nggak ada yang namanya menurut Bun investasi terbaik LM kan ada misalnya saham ya itu kan tergantung dari kitanya. Tapi saran dari Bun tetap tunggu dulu. Jangan terburu-buru. Sama seperti THR. THR udah selesai, anak-anak udah ngitung amplop, sabar dulu. Evaluasi budgetingnya, jujur. Kalau Bun ngajarin kayak gitu tuh.
jujur, gak serakah. Jadi insya Allah jangan sampai karena kita berambisi sebagai orang tua anak-anak itu harus melek finansial, mereka tidak bisa merasakan progres atau proses dari nabung tuh indah. Mereka taunya percuma kayak tadi tuh investasi bodong. Percuma ah sama mama, nanti bakal ditabung, bakalan kayak gini kayak gitu. Itu jadi jangan ya, jangan ego lah sebagai orang tua. Kalau kita melek finansialnya juga baru sekarang-sekarang ya anak juga boleh lah berproses. Kayak gitu. Jadi jangan bandingkan kita hari ini dengan hari ini gitu, tidak. Tapi dengan usianya. Insya Allah jauh lebih bijaksana sih seperti itu. Ya, terima kasih Bun. Apalagi tadi yang mungkin ibu-ibu di sini ada anaknya yang Gen Alpha yang lebih kritis juga, Hmm. mungkin menanyakan uang THR-nya nanti boleh mungkin nanti di-share juga sama tim AFSI tentang materi Bun Ai, terus juga recording webinar ini. Nah, mungkin izin memberikan kesempatan kepada teman-teman peserta yang mau bertanya langsung, mungkin silakan bisa apa namanya raise hand terlebih dahulu. Ada mungkin? Mungkin beberapa pertanyaan lain yang tadi belum disebutkan seperti ini ya, persentase gitu ya. Nanti boleh disesuaikan juga sama budget masing-masing ya Bun Ai. Oke, mungkin oke. Tidak ada lagi. Oke, karena sudah tidak ada lagi pertanyaan. Oh, sebentar. Oh, ini ada pertanyaan dari ini curhat juga nih berarti nih Ibu Ari Yunistria. Mungkin izin pertanyaan terakhir ya Bun Ai. Bun Ai, kalau dari bulan biasanya nggak bisa nabung, boleh nggak dana THR jadi dana tabungan? Tapi sementara itu rumah, nah ini nih, tapi sementara itu rumah butuh direnov, ada atap bocor, ada dinding rembes, jadi digunakan di mana bijaknya, Bun? Oke, silakan Bun Ai. Boleh diulang kan ada? Maaf tadi agak nge-lag lagi nih internet. Kenapa gimana gimana? Oh, oke. Ini ada pertanyaan Bun Ai. Jadi, kalau dari bulan biasanya tidak bisa menabung gitu ya, boleh tidak dana THR jadi dana tabungan. Tapi sementara di rumah itu butuh direnov, jadi ada atap bocor, ada dinding rembes, jadi digunakan di mana bijaknya, seperti itu Bun. Oke, jadi kalau menurut Bun Ai, kalau memang gini, kadang kita tuh ngerasa ya, kalau misalnya kok pas dapat uang tuh ada aja. Misalnya tiba-tiba dapat gaji itu ada aja yang rusak. Ya, misalnya pintu kamar mandi atau tiba-tiba alat elektronik. Pernah nggak teman-teman ngerasa kayak gitu? Kok pas ada uangnya tuh ada aja sih yang rusak, heran gitu. Padahal tadi mau nabung. Pernah ngerasa kayak gitu? Pernah Bun. Pernah ya. Jadi Bunda selalu bilang gini, teman-teman coba deh, kita tuh boleh kita punya keinginan menabung itu boleh. Tapi selalu berprinsip kalau menurut Bun Ai, menabung itu sehebat apapun adalah sunnah. Sementara memenuhi kebutuhan adalah wajib. Dan coba deh kita sadari bahwa sebenarnya tuh kemudahan kita mencari, kita dapat rezeki pun itu sebenarnya murni kemudahan dari Allah kayak gitu ya. Bahasanya hari ini aja nih internet kita nggak disambung kayak tadi tuh udah mulai kan ada kendala. Atau kita dari kita sakit itu tuh ada kendala. Nah balik lagi ketika kita merasa ketika ada kebutuhan terus kok ada aja ya itu harusnya kita bersyukur. Kalau di SMC tuh Bunda ajarin kayak gitu. Kenapa? Yang tadi Bunda bilang sebenarnya kipas itu udah nggak mau bertahan, tapi dia tahu majikannya lah bahasanya tuan itu nggak punya uang, makanya dia bertahan tetap muter. Mesin cuci itu sebenarnya udah nggak mampu muter lagi, tapi karena majikannya tahu dia, aduh majikannya nggak punya uang nih, jangan sampai kita rusak, ayo kita tetap bertahan. Atap itu sebenarnya udah pengen bocor dari jauh-jauh hari, tapi dia nunggu hilal majikannya itu terima THR. Begitu terima, mohon maaf lahir batin, kata Atap, ya Allah udah nggak kuat, aneh gitu ya. Akhirnya dia bocor. Harusnya kita bersyukur bagaimana Allah menyayangi kita. Bayangin, benda rusak aja nungguin rezekinya Allah, kayak gitu loh. Jadi ketika yang tadi Bunda bilang jangan serakah, kalau memang atap bocor itu membahayakan keluarga, benerin itu dulu. Nggak usah serakah. Nggak usah nabung, mikir, ya tadi serakah. Mau atapnya ini, tapi kita mau nabung juga. Soalnya kita tiap bulan nggak bisa nabung. Enggak. Oke, atapnya kita bocorin, atap bocor ini kita rapihin. Insya Allah dengan atap yang sudah rapi, ibadah kita lebih banyak lagi, lebih bisa produktif lagi. Mari kita evaluasi lagi. Ya, kalau di kelas tuh hambatan strategi kita bisa ulang lagi.
Makanya menjadi penting nih kan ada mungkin ya di akhir-akhir sesi kita, teman-teman itu sebelum menghitung berapa pemasukan, hitung deh sesekali berapa sih pengeluaran. Kadang kita fokuskan sama pemasukan gitu loh. Oh, pemasukan saya sekian, pengeluaran saya harus di bawah sekian. Coba deh. Logika aja. Kalau dia pemasukannya 3 juta, anaknya 5. Logika nggak kalau Bun Ai bilang kayak gini? Gimana caranya 300 ribu tuh harus ditabung. Karena 10% tuh idealnya ditabung. 3 juta, anak 5 tinggal di Depok. Depok dulu deh, nggak usah ngomongin Jakarta. Nggak logik. Dia bisa hidup, bertahan, menurut Bun Ai itu jauh lebih prestasinya lebih besar dibanding dia nabung. Jadi sesekali teman-teman yang hadir hari ini insya Allah, yuk refleksi, kita berkaca, kita menuliskan secara jujur, keinginan kita mau ngasih berapa sih, kemampuan kita berapa. Jadi awal-awal Bun Ai bikin evaluasi itu selalu bikin dua, karena ada keinginan Bun Ai dan kemampuan. Jadi pertama keinginan dulu, wah keinginan ternyata pas di total 2 miliar. Wah 2 miliar gede banget ya. Ternyata THR-nya cuma 100 juta, amin gitu ya. Amin, amin dong. Semuanya amin. Biar 100 juta semua ya. Ternyata Amin, totalnya amin, cuma amin. 100 juta. Ya mau nggak mau dong. Bun Ai delete-deletin. Bener nggak? Nah ya, terakhir pesan Bun Ai, ayolah. Kita mengatur rezeki Allah tuh dengan rasa syukur, dengan rasa bahagia. Sehingga Allah tuh kayak ngelihat kita dikasih lagi, dikasih lagi. Jangan kita udah benerin atap bocor, tapi kita sedih ngeliat tabungannya habis. Kita udah pakai handphone baru nih, ntar kan ada misalnya beli handphone baru, handphonenya dipakai, tapi kan ada juga sedih nggak punya tabungan. Akhirnya apa? Percaya nih sama menurut ini ya, dari ribuan peserta yang ikut, akhirnya apa? Hidupnya hanya berkutit di situ-situ aja. Nggak mampu bergerak. Karena hidupnya udah terhimpit. Ngeliatin handphone dia sesek, ngeliatin tabungan dia sesek. Jadi handphone sesek, tabungan sesek. Akhirnya apa? Nggak muncul ide-ide baru, nggak muncul spirit baru. Tapi kalau kita fokus, ya sekali lagi fokus sama uang yang rezeki di depan tuh masih banyak. Kalau katanya orang tua zaman dulu gitu. Jangan pikirin, rezeki di depan tuh masih banyak. Nah, yang penting kita nggak berlebih-lebihan. Fungsi kita nggak berlebih-lebihan itu apa? Yang pertama, supaya kita nggak menjadi temannya syaiton. Yang kedua, supaya kita tidak melampaui batas. Perkara kebaikan apapun Allah nggak suka kita melampaui batas. Kita dikasih duit 2 miliar, kita nggak bisa bantu orang 3 miliar. Nggak bisa. Jangan juga berpikir, kalau saya nggak bantu siapa lagi? Ada Allah. Kalau Allah ngasih ujian sama orang tersebut, ya berarti dia yang sanggup. Sama nih kayak momentum THR. Kita sanggupnya 100 ribu, yang lain 200 ribu. Nggak apa-apa, Alhamdulillah. Insya Allah nanti suatu saat saya juga 200 ribu. Jadi saran dari Bun Ai, benerin dulu aja atapnya yang bocor. Sehingga nyaman. Karena kalau nabung kan yang happy emaknya aja. Kalau atapnya nggak bocor yang happy sekeluarga. Gitu. Ya, mudah-mudahan menjawab kan ada. Seru ya? Baik, terima kasih banyak Bun Ai. Seru banget ya. Tadi aku juga nyatet bahwa mungkin tadi jawaban Bun Ai sekaligus juga menjawab ya beberapa pertanyaan lain di sini. Jadi tadi membedakan ya keinginan sama kemampuan kita tuh seperti apa. Terus karena kita tuh seringnya tuh langsung seneng tuh ya pas dapat gaji gitu. Tapi jangan lupa dihitung juga pengeluaran kita berapa, terus pemasukan berapa, dan perlu juga kita tuh refleksi diri kita kira-kira prioritasnya tuh apa sih gitu ya. Dan juga memprioritaskan hal-hal wajib tadi. Nah, Bun Ai mungkin satu pertanyaan terakhir karena tadi banyaknya ibu-ibu ya yang tanya. Ini ada satu nyempil dari mahasiswa nih Bun Ai. Dari Mas Faujril dari UIK Bogor. Izin bertanya kalau mahasiswa gimana Bun Ai? Kan nggak ada pemasukan, tapi kadang tetap dimintain THR sama ponakan. Oke, mungkin boleh Bun Ai silahkan. Aduh ini Bunda coba ini dulu ya kan kalau menjawab itu kan katanya dulu Bunda diajarin harus masuk gitu ya ke sukmanya. Jadi kalau ditanya sama Bunda Ari jadi harus memahami Bunda Ari gitu ya kalau dalam konseling. Nah, jadi kalau tanya sama mahasiswa Bunda mencoba merefleksikan diri Bunda sebagai mahasiswa gitu ya. Meskipun juga sekarang bukan mahasiswa lagi, tapi mahasiwer gitu ya. Oke, jadi simpel. Ayo, mahasiswa semua yang mau ngasih THR, gunakan kemahasiswaanmu. Jadilah tampil yang berbeda. Kalau yang lain tante-tantenya itu ngasih snack dan kamu nggak punya budget untuk ngasih snack, bikin DIY. Beli kunciran di Shopee yang harganya 2.000. Kasih nama kamu. Jangan fokus sama masalah, nggak ada itu fokus sama masalah. Mainan melukis cuma 2.000 rupiah. Kasih ponakannya mainan lukis, kasih label nama kamu. Jangan lupa kasih kata-kata seru. Lebaran apa gitu. Lebaran kali ini
Selamat ya, kamu makin cantik. Yang terima ini senyumnya paling manis tuh, kan bener kalau senyum. Nah, kata-kata itu tempel di mainan yang beli di Shopee. Yang mainan, kan ada ya, mainan-mainan edukasi tuh ada loh. Kan ada yang cuma 1.000, 2.000 tuh ada. Kunciran, gantungan kunci, yang 5.000-an. Jadi jangan fokus. Itu malah happy banget. Ini dari mana? Lucu banget ini loh, dari oh apa dari Tante Nada. Ih, lucu banget gitu. Ingat loh, zaman sekarang tuh orang lebih senang sama barang lucu. Buktinya apa? Ibu-ibu tuh kalau lucu dibeli, bukan ketawa. Dia lucu di Shopee dibeli sama dia. Ya, saking senengnya tuh. Kan kalau kita lucu ketawa, nih kalau ibu-ibu nggak, habis lucu dia beli ya. Jadi, ayo, kasih apa tadi yang nanya ya? Gunakan label kemahasiswaanmu. Jadi kayak mahasiswa banget gitu loh. Wah, ini mah bener. Beda lah THR-nya mahasiswa. Kreatif dia mah. Tuh, lihat ya. Dengan budget sederhana, kalau kita jernih dan kita tahu batas, kita malah tampil menjadi yang beda loh. Iya kan? Kan ada misalnya beli kunciran, diplastikin, dikasih label dari Nada. Dari Nada, jangan lupa ya, Lebaran kali ini sungkem sama mama, anak solehah misalnya. Ih, lucu banget. Bayangin, budgetnya lebih sederhana, cuma 2.000 3.000, tapi nada tampil berbeda. Dan orang akan brandingnya apa? Wajar lah, ini mah THR mahasiswa, kreatif pisan ini mah. Tuh, jadi tetap ngasih. Nggak sanggup pun, 2.000 kemahalan coklat, yang 1.000-an. Dimasukin ke plastik, kasih kata-kata indah, kalian printing. Ada, selalu ada jalan buat orang-orang yang berpikir jernih. Selalu ada jalan buat orang-orang yang fokus pada rezekinya. Itu udah menjadi apa ya? Menjadi formula lah bahasanya. Gitu ya Kanada. Jadi gimana? Nanti Bun Ai ke Kanada nih kita. Bawa anak yang 4 ya kalau Bun Ai. Ya, saya udah mudik, Bun Oh, Ai. mudik ya. Semangat ya Kak. Siapa tadi namanya? Kak Fajril. Iya, Kak Fajril. Semangat ya Kak Fajril ya. Atau boleh tuh kasih buku-buku doa atau ya pokoknya intinya tunjukin kemahasiswaan kamu gitu loh kalau bahasa Bun Ai. Mudah-mudahan menjawab. Ya, sangat menjawab Bun Ai. Terima kasih banyak. Jadi tunjukin kalau teman-teman tuh Gen Z yang kreatif gitu ya, bukan cuman Gen Z yang FOMO-FOMO aja sering dimention orang-orang gitu ya. Tadi kata Bun Ai berani tampil beda dan juga jangan banding-bandingkan diri kita sama orang lain gitu ya, melihat juga kemampuan diri sendiri. Baik, terima kasih banyak Bun Ai sudah membersamai menjadi narasumber di webinar kali ini. Nah, kemudian juga karena teman-teman sudah selesai juga bertanya, mungkin izin kita tutup ya Bapak Ibu hadirin sekalian. Tapi sebelum itu izin saya mempersilakan Bun Ai untuk menyampaikan mungkin closing statement atau saran dan juga nasihat kepada teman-teman peserta sekalian. Silahkan Bun Ai. Oke, untuk teman-teman yang hadir hari ini di Zoom hari ini, terima kasih sebelumnya. Bun Ai juga mohon maaf kalau dalam penyampaian itu banyak kalimat yang salah. Bun Ai cuma mau berpesan bahwa hidup ini kadang memang kita itu diuji dalam hal yang berbeda. Jadi THR itu adalah ujian awal kita menempuh 11 bulan berikutnya. Mari sama-sama jangan rusak keberkahan Ramadan hanya dengan ego kita sendiri. Kita berikan sesuai yang kita mampu, jangan sampai kita menyusahkan. Jangan sampai kita terlihat lembut di depan orang lain, terlihat loyal di depan orang lain, tapi keluarga kita menanggung semua akibatnya. Percayalah dalam hidup ini yang tidak pernah berhenti adalah omongan manusia dan rezeki Allah. Mari sama-sama kita berfokus pada rezeki Allah, jangan berfokus pada omongan manusia. Karena sejatinya saat dipuji itu Allah sedang menutupi aib, saat kita dihina itu sedang diberikan kesempatan Allah untuk belajar. Alhamdulillah, seperti hari ini kita diberikan kesempatan untuk belajar. Mudah-mudahan ini menjadi langkah awal kita untuk semangat mengatur THR kita dalam lebih berkah lagi dan tidak berlebih-lebihan. Itu kan ada. Terima kasih. Terima kasih Bun closing statement-nya yang luar biasa menyejukkan hati di sore hari ini. Nah, baik Bapak Ibu hadirin sekalian, Alhamdulillah kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber kita yang sangat hebat dan juga luar biasa inspiratif hari ini. Ada Bun Ai, Ibu Haning juga yang telah mendampingi. Terima kasih Ibu. Dan juga tentunya terima kasih kepada segenap peserta yang tetap melek ya sampai akhir acara. Meskipun mungkin aroma ini ya masakan udah mulai tercium masuk gitu ya ke ruang Zoom-nya
semuanya atau mungkin udah mulai kedengeran suara panci-panci dari dapur gitu ya. Nah, baik, terima kasih juga kami sampaikan kepada Bank Syariah Indonesia, Bank Aladin Syariah, Bank Jakarta Syariah, dan PwC yang telah mendukung acara ini. Semoga ilmu ini bikin lebaran kita nanti tidak hanya kenyang di perut ya, tapi juga tenang di tabungan. Nah, jangan lupa untuk mengisi absensi yang telah di-share oleh kakak-kakak panitia di kolom chat, karena sertifikatnya nanti bisa jadi bukti kalau kita sama-sama sudah jadi orang yang cerdas untuk kelola keuangan. Nah, jangan lupa juga untuk follow Instagram afsiofficial.id dan juga afsiacademypartner.id dan juga Instagramnya keluarga_bunai. Jadi jangan lupa ya untuk bisa dapat info-info terkini tentang keuangan. Nah, kemudian selain itu Bapak Ibu hadirin sekalian, terima kasih banyak telah membersamai di sore hari ini. AFSI akan terus mengadakan beberapa rangkaian webinar di pekan depan hingga sebelum Lebaran. Jadi jangan lupa tadi di follow Instagramnya untuk dapat informasi lebih lanjut tentang acara lainnya. Nah, saya Nada pamit undur diri. Selamat berburu takjil, Bapak Ibu, karena saya juga sudah tidak sabar ya berburu takjil. Selamat menunaikan ibadah puasa sore hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan dalam memandu kegiatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore, terima kasih semuanya. Izin live lebih dulu ya. Terima kasih Ibu Bapak, teman-teman. Bun Ai, terima kasih ya Bun Ai. Sama-sama. Baik, untuk teman-teman yang sudah mengisi absensi, dipersilakan untuk meninggalkan Zoom, tapi bagi yang belum, silakan cek kolom komentar terlebih dahulu ya, karena link Zoom, link absensinya dibagikan di sana. Terima kasih.